Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 9 yang disusun oleh Yamka Sudirman, Naufal Aulia S, Restu Eka Putri, Hemeldin Adilah, yang berjudul Fungsi dan Model Peran Kewirausahaan serta Tantangan Kewirausahaan dalam Konteks Global. Di sini ada pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari istilah entrepreneurship, sedangkan kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur. Kata entrepreneur secara tertulis digunakan pertama kali oleh Safari pada tahun 1723 dalam bukunya yang berjudul Kamus Dagang. Entrepreneur adalah orang yang membeli barang dagang harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa harga barang atau guna ekonomi itu akan dijual. Di sini ada pemberdayaan entrepreneurship menjadi sangat strategis karena potensinya yang besar dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Untuk itu perlu upaya menggiatkan kewirausahaan berupa penguatan kelembangan pada usaha mikro kecil menengah. Di sini ada 4 tahap upaya itu dapat dilaksanakan dengan strategis: perluasan akses kepada sumber permodalan terutama perbankan, memperbaiki lingkungan usaha dan prosedur perizinan, dan memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial. Di sini ada ciri-ciri umum kewirausahaan ada 5. Memiliki motif berprestasi tinggi, perspektif ke depan, kreatif tinggi, sifat inovasi tinggi, komitmen terhadap pekerjaan. Di sini ada macam-macam tipe kewirausahaan. Ada 3, yaitu pertama, wirausahaan sosial adalah orang yang berusaha dalam aktivitas kewirausahaan dengan memiliki tujuan utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Yang kedua ada entrepreneur, merupakan karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh pekerja atau karyawan. Yang ketiga ada technopreneurship, merupakan gabungan 2 kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Macam-macam tipe wirausaha. Yang pertama, wirausaha sosial, yaitu dorongan untuk selalu berprestasi tinggi harus ada dalam diri setiap seorang wirausaha. Yang kedua ada wirausaha inovatif, yaitu wirausahawan yang dinamis, menghasilkan ide dan kreasi baru yang berbeda. Yang terakhir ada wirausaha arbitrase, yaitu wirausahawan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan penemuan dan pemanfaatan. Selanjutnya ada wirausaha andal. Wirausaha andal adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan yang cukup baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya tidak begitu besar dan kegiatan usahanya belum begitu kompleks. Ciri dan kemampuan wirausaha handal yaitu: yang pertama, memiliki rasa percaya diri dan sikap mandiri yang tinggi untuk berusaha mendapat penghasilan dan keuntungan. Yang kedua, mau dan mampu bekerja keras dan tekun dalam menghasilkan barang, dana, atau jasa serta mencoba cara kerja yang lebih tepat dan efisien. Yang terakhir, mau dan mampu mencari dan pelengkap peluang usaha yang menguntungkan serta melakukan hal-hal yang perlu untuk memanfaatkannya. Yang selanjutnya wirausaha tangguh. Wirausaha tangguh adalah wirausaha yang mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha yang baik untuk dapat mendirikan, memiliki, dan mengelola perusahaan yang resikonya cukup besar serta kegiatan usahanya cukup kompleks. Ciri dan kemampuan wirausaha tangguh yaitu memiliki keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan usaha,
memiliki daya kreasi, imajinasi, dan kemampuan yang tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, memiliki semangat dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Fungsi makro dan mikro usaha. Secara makro, wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendalian, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat, dan negara-negara Asia, kewirausahaan menjadi kekuatan ekonomi negara tertentu sehingga negara-negara lainnya tersebut menjadi kekuatan ekonomi dunia yang kaya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Tantangan kewirausahaan dalam konteks global. Pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat disertai persaingan yang tinggi akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi sumber daya manusia yang tidak memiliki keunggulan daya saing yang kuat. Negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing adalah negara-negara yang mampu memberdayakan sumber daya manusia secara nyata. Berikut adalah tantangan sumber daya kewirausahaan. Yang pertama, tantangan kemajuan teknologi. Yang kedua, tantangan gaya hidup dan kecenderungannya. Ketiga, tantangan keanekaragaman angkatan kerja. Keempat, tantangan persaingan global. Kelima, tantangan pengangguran. Keenam, tantangan tanggung jawab sosial. Jenis-jenis wirausaha. Yang pertama, founders. Seorang founder sering dianggap sebagai wirausaha murni karena mereka secara nyata melakukan survei pasar, mencari dana, dan fasilitas yang diperlukan. General manager, yaitu seseorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Franchise, yaitu seorang wirausaha yang keusahaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise atau franchiser. Nilai-nilai hakiki kewirausahaan. Yang pertama, percaya diri. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Kedua, keberanian mengambil risiko. Keinginan menjadi pemenang dengan cara yang baik adalah merupakan salah satu bentuk keberanian menanggung risiko. Berorientasi pada tugas dan hasil. Untuk memulai berwirausaha diperlukan niat dan tekad yang kuat, serta kerja yang besar. Faktor pendorong mendirikan usaha. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kesadaran diri. Ini menyangkut kemampuan mengenali emosi diri sendiri dan efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan keyakinan tentang harga diri dan kemampuan sendiri atau percaya diri. Kedua, pengaturan diri. Ini menyangkut kemampuan mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan yang merusak, memelihara norma kejujuran dan integritas, bertanggung jawab atas kinerja pribadi, keluasan dalam menghadapi perubahan, dan mudah menerima atau terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru. Ketiga, motivasi. Ini menyangkut dorongan prestasi untuk menjadi lebih baik, komitmen, inisiatif untuk memanfaatkan kesempatan, dan optimisme dalam menghadapi halangan dan kegagalan. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, empati. Ini menyangkut kemampuan untuk memahami orang lain, perspektif orang lain, dan berminat terhadap kepentingan orang lain.
juga kemampuan mengantisipasi, mengenali, dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Mengatasi keragaman dalam membina pergaulan, mengembangkan orang lain, dan kemampuan membaca arus-arus emosi sebuah kelompok dan hubungannya dengan kekuasaan juga tercakup di dalamnya. Kedua, keterampilan sosial. Termasuk dalam hal ini adalah taktik-taktik untuk meyakinkan orang atau persuasi, berkomunikasi secara jelas dan meyakinkan, membangkitkan inspirasi dan memandu kelompok, memulai dan mengelola perubahan, bernegosiasi dan mengatasi silang pendapat, bekerja sama untuk tujuan bersama, dan menciptakan sinergi kelompok dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Faktor eksternal adalah yaitu lingkungan atau environment. Pendekatan dan teori kewirausahaan terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan makro dan pendekatan mikro. Pendekatan makro menjabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi sukses dan gagalnya suatu entrepreneurship. Faktor-faktor ini umumnya merupakan kondisi eksternal yang berbeda di luar kontrol seorang entrepreneur. Pendekatan mikro. Pendekatan mikro mengevaluasi faktor-faktor spesifik pada entrepreneurship. Entrepreneur potensial memiliki kemampuan atau kontrol untuk mengarahkan atau menyesuaikan keluaran dari setiap pengaruh dalam pendekatan ini. 1. Teori ekonomi. Teori ini menyatakan bahwa entrepreneur akan muncul dan berkembang kalau ada peluang ekonomi. Maka dalam mengembangkan usaha dapat berwujud pada tindakan yaitu secara sengaja menciptakan peluang ekonomi, menyebarluaskan informasi tentang peluang ekonomi, menawarkan insentif agar orang mau menanggung risiko. 2. Teori sosial. Teori ini menyatakan bahwa warisan sosial merupakan salah satu penentu utama dalam kewirausahaan. Maka dalam mengembangkan usaha suatu masyarakat tertentu. 3. Teori psikologi. Teori ini menyatakan bahwa suksesnya seorang entrepreneur tidak tergantung pada keadaan lingkungan, tetapi pada faktor kepribadian pada dasarnya teori psikologi tentang kewirausahaan. 4. Teori perilaku. Teori ini menyatakan bahwa perilaku seorang entrepreneur adalah hasil dari sebuah kerja yang berlandaskan pada konsep dan teori, bukan karena sifat kepribadian seseorang atau berdasarkan intuisi. Keunggulan dan kelemahan menjadi entrepreneur terbagi menjadi 6, yaitu 1. Peluang menentukan nasib sendiri. 2. Peluang melakukan perubahan. 3. Peluang untuk mencapai potensi sepenuhnya. 4. Peluang untuk memperoleh keuntungan yang menakjubkan. 5. Peluang untuk berperan besar dalam masyarakat dan memperoleh pengakuan. 6. Peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan bersenang-senang dalam mengerjakannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.